Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Dengan banyak memuji Allah, menyebut asma Allah, mengingat Allah itu akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah. Kila, para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui keimanan ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi semakin banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita menyebut asma-asma Allah, maka itu semua akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Dan ketika sudah kokoh kuat keimanan kita, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, tidak akan berzina seseorang yang kuat keimanannya, tidak akan melihat wanita yang bukan mahramnya seseorang yang kuat keimanannya. La yashrabul hamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidak akan meminum khamr seseorang yang kuat keimanannya. La yashriku syariku hina yashriku wa huwa mu'min, dan tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan memakan yang bukan haknya seseorang yang kuat keimanannya. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salam kaget ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam surga, dan saat hari pertama, detik pertama Nabiullah Adam membuka matanya, Nabiullah Adam alaihi salam kaget. Kenapa? Karena di dalam surga di setiap daun-daunan itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap ranting-ranting itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap pohon-pohon ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap gedung-gedung ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap sungai-sungai yang ada di dalam surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di atas pintu-pintu surga ada tulisan marhaban bi habibi, marhaban habibullah, marhaban insan kamil sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiullah Adam alaihi salam bertanya, ya Rabb, sehebat apa hambamu yang bernama Muhammad, sampai-sampai namanya engkau sandingkan dengan namamu di dalam surga? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Nabiullah Adam alaihi salam, kalau engkau ingin melihat wajahnya itu siapa Muhammad, berselawatlah kepadanya. Maka Nabiullah Adam alaihi salam berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal selawat Nabi Adam alaihi salam, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam menunjukkan kepada kukunya, dan di saat itu Allah izinkan Nabiullah Adam melihat wajahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru melihat wajahnya saja sudah gemetar menetes air matanya. Maka pantas saja ketika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ada di dalam surga, ketika Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memegang sebuah kain yang ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dibawa di dalam sebuah kancah peperangan. Di dalam peperangan itu Hamzah radhiyallahu anhu memegang, tangan kanannya memegang bendera yang ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan kanan Hamzah ditebas, buntung tangan kanannya dipegang oleh tangan kirinya. Tangan kirinya pun ditebas, buntung tangan kirinya dipegang oleh tangan kanannya. Tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian kaki kanannya menahan bendera ini supaya tidak jatuh menyentuh tanah. Kaki kanannya pun ditebas, buntung kaki kanannya ditahan oleh kaki kirinya, demi tidak mau bendera ini jatuh menyentuh tanah. Rela tubuhnya dicincang-cincang dengan pedang di saat itu. Begitulah para sahabat mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan Islamnya.
Khusafa As-Sahmi, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini ketika diutus untuk menjadi pimpinan panglima perang, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dicita-citakan, yang diharapkan. Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi menjadi tawanan ketika menjadi pimpinan panglima perang menuju Kaisar Romawi. Begitu menjadi panglima kemudian menjadi tawanan. Apa kata Raja Kaisar Romawi? Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini orang hebat, orang cerdas, orang berpengaruh, dan sekarang menjadi tawanan kita. Kita goda dia, kita tawarkan dia dengan jabatan, dengan harta, dengan wanita. Kalau Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini ada di pihak kita, mereka mendukung kita, mereka memperjuang bersama kita, maka umat Islam akan sangat mudah untuk kita taklukkan. Maka Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini dibawa di hadapan Raja Kaisar Romawi. Raja Kaisar Romawi ini mengatakan, wahai Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi, engkau tinggalkan agamamu, engkau tinggalkan Muhammad, engkau berjuanglah bersama kami, maka aku akan berikan 50% setengah dari kekayaanku dan kerajaanku. Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi tersenyum, kemudian dia berkata, wahai Raja Kaisar Romawi, apakah engkau anggap diriku bodoh? Tidak akan pernah aku ingin menukarkan agamaku, akidahku, dengan setengah kerajaanmu, dengan setengah kekayaanmu. Bahkan semua kekayaanmu, semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini engkau berikan kepadaku, maka tidak akan pernah aku tinggalkan agamaku, akidahku, walaupun hanya sekejap saja. Kata Raja Kaisar Romawi, saya punya seorang anak yang gadis, yang cantik, tinggi, putih, banyak perdana-perdana menteri yang datang melamarnya, memintanya, tapi tidak ada satupun yang aku berikan. Dan seandainya engkau ingin mendukung, berjuang bersama kami, wahai Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi, engkau ambil separuh dari hartaku, dari kerajaanku, kemudian engkau menikah dengan anakku. Apa kata Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi yang keluar dari mulut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kau anggap diriku bodoh, ingin menukarkan seorang wanita yang kau anggap paling cantik sekalipun yang ada di muka bumi ini dengan para bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan kepada diriku di dalam surga? Tidak akan pernah mau, walaupun hanya satu kejap saja. Maka Raja Kaisar Romawi marah. Apa kata Raja Kaisar Romawi? Wahai para algojoku, wahai para pelayan-pelayanku, engkau penjarakan Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini dengan para bala tentaranya, tapi dengan satu syarat, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini pisahkan ruangannya dan jangan engkau berikan dia makan selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, di pagi harinya bala tentaranya Raja Kaisar Romawi lapor kepada Raja, wahai Raja, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini di dalam riwayat dikatakan sudah oleng kepalanya ke kiri ke kanan, sudah setengah tidak sadar karena saking laparnya. Maka Raja Kaisar Romawi mengatakan, antarkan dia makanan yang paling enak, yang paling lezat, makanan daging babi di dalam kamarnya. Kemudian dia berikan khamar yang paling segar, yang paling enak. Masukkan ke dalam kamar Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi. Di tengah kelaparan yang seperti itu, pasti Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi mau memakan dan meminumnya. Pagi diletakkan di ruangannya Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi. Di siang harinya raja melihat ternyata makanan daging dan khamar itu masih utuh. Maka apa kata raja? Wahai Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi, kenapa kau tidak makan daging yang segar itu dengan minuman yang paling mahal itu? Apa kata Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi? Wahai raja, aku tahu bahwa dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, yang haram sekalipun bisa menjadi halal di dalam agama kami, tapi aku tidak akan pernah membiarkan engkau menghina agama kami walaupun hanya 1 detik saja. Masya Allah, inilah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jawaban itu Raja Kaisar Romawi ini pun marah. Apa kata Raja Kaisar Romawi? Wahai para pelayan-pelayanku, engkau kumpulkan kayu-kayu yang besar, engkau bikin api unggun yang besar, kemudian kau letakkan penggorengan yang besar di atasnya. Kita goreng bala tentaranya Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini, digoreng hidup-hidup. Setelah api dinyalakan,
kemudian dengan penggorengan yang besar, dengan minyak yang berderum-derum, dilemparkanlah para bala tentaranya Abdullah Al-Khusafa ini hidup-hidup satu persatu. Dalam riwayat dikatakan saking panasnya air minyak itu, begitu dia nyemplung ke minyak, kemudian dia muncul lagi sudah dalam kondisi hitam gosong karena saking panasnya. Kata Raja Kaisar Romawi, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi giliran yang paling terakhir, biar dia menyaksikan bagaimana para bala tentaranya kita siksa. Dilempar satu persatu, menggigil Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi melihat kejadian itu. Menggigil, menetes air mata Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi. Sampai ketika bala tentaranya sudah habis, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi ini dibawa di hadapan Raja Kaisar Romawi. Apa kata Raja Kaisar Romawi? Wahai Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi, saya tahu dirimu pasti sudah berubah pikiran. Engkau takut, engkau meneteskan air matamu, engkau menggigil, dan pasti saat ini engkau sudah ingin meninggalkan agamamu, meninggalkan Muhammad dan ingin berjuang bersama kami. Apa kata Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi sambil tersenyum? Wahai Raja Kaisar Romawi, engkau salah. Saya menangis, saya meneteskan air mata, saya menggigil, merinding. Kenapa? Saya iri dengan sahabat-sahabatku. Dia lebih dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bukan diriku saja yang paling pertama kau goreng hidup-hidup? Yang kedua, kenapa aku menangis wahai Raja Kaisar Romawi? Kenapa aku menangis? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala aku hanya menyesal? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan satu nyawa kepadaku? Kenapa Allah memberikan satu ruh kepadaku? Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1000 nyawa kepadaku, aku rela 1000 kali dihidup, dibunuh, digoreng hidup-hidup, mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah. Maka mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini menjadi motivasi di dalam kehidupan kita. Ketika ditawarkan jabatan, harta, wanita cantik, Abdullah Al-Khusafa As-Sahmi tidak mau. Karena itu semua adalah dunia. Dan kata Nabi, ad-dunya mal'un, dunia itu hina, dunia itu terkutuk, wa mau fiha, dan semua yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang kita pergunakan, kecuali yang kita jadikan sebagai investasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kau punya jabatan, jadikan jabatan itu investasi di hadapan Allah. Ketika kau punya harta, jadikan harta itu sebagai investasi di hadapan Allah. Ketika kau punya anak, jadikan anak itu menjadi investasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah titipan dari Allah. Kalau kita tahu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di muka bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa sombong. Apa yang kau harus sombongkan? Jabatan itu tidak akan pernah kekal. Hartamu itu tidak kekal, itu hanya titipan dari Allah, itu ujian dari Allah. Kalau kau fakir, kalau kau pelit, kalau kau tidak mau membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu akan menjadi sebuah ancaman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau merasa menjadi seorang ulama, menjadi seorang alim, menjadi seorang ustadz, dai kondang, suaramu bagus, merdu, indu, hafal 30 juz Al-Quran, kemudian kau sombong dengan ilmu. Allah hanya menitipkan sedikit ilmu kepada kita. Lalu apa yang kau pengen sombongkan? Hartamu itu titipan, jabatan hanya sementara, ilmu hanya sedikit yang Allah titipkan kepada kita. Sebesar apapun seorang ulama, seorang ustadz, Allah hanya menitipkan sedikit ilmu saja kepada antum. Jangan kau pernah sombong merasa dirimu yang paling hebat di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini.